Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita membahas lagi dengan puasa ya. Dalam puasa ini banyak sekali kejadian yang salah kaprah ya. Nah, ini adalah akan kita bahas tentang ketika bulan puasa ini setan dan jin dibelenggu, neraka ditutup rapat, dan surga dibuka selebar-lebarnya. Apa tuh artinya, Mbak? Nah, kita bahas bukan secara spiritual, tetapi bukan secara ibadah, tetapi lebih ke arah pemahaman logika dalam beribadah. Nah, kita bahas ya. Pertama, setan di sini yang dikarepi itu adalah setan sifatnya, sifat buruk manusia yang digambarkan oleh setan. Makanya bukan jin. Jin itu adalah makhluknya, setan adalah sifatnya. Dan kita sendiri dalam kondisi ini adalah bagian dari makhluk itu, dan sifatnya ada dalam diri kita. Nah, karakter setan ini. Nah, beda dengan jin dan iblis. Jin ini adalah makhluknya, iblis sendiri adalah nenek moyangnya. Nah, beda lagi. Nah, terus apakah benar Mbah itu dibelenggu? Orang ya, yang dibelenggu adalah sifat kita. Nah, makanya dalam puasa sendiri itu adalah intinya adalah mengekang hawa nafsu, baik makan, minum, syahwat yang lain, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, dalam kurun waktu itu ada yang namanya adalah pengekangan. Pengekangan ini ya itu tadi setannya tadi nih, setan kita ini untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, mengontrol hawa nafsu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi bukan jinnya itu nggak ada enggak atau setan ditalin kabeh orang nyatanya ya bos ono. Nah ya makanya itu kan salah kaprahnya di situ itu. Nah terus neraka ditutup serapat-rapatnya, surga dibuka selebar-lebarnya. Nah itu karena di bulan itu baik siang atau malam itu adalah ladang amal yang luar biasa, dan hasilnya dilipat gandakan oleh Gusti Allah yang luar biasa. Tidur pun itu ada menjadi ibadah dan menjadi amalan. Loh, tidur aja loh, tidur itu menjadi ibadah dan berpahala. Apalagi kita itu sholat, apalagi kita itu zikir, apalagi kita itu ke masjid, apalagi kita itu ibadah. Tambah berapa besar lagi nek kita mau hitung-hitungan deh. Loh ya toh. Nah itu artinya bukan soal neraka itu ditutup, wah berarti nerakanya libur prai orang ngono, wah iku surgane dibuka, wah kayak dibusik monggo dong lebu, orang ngono. Yang dimaksud itu adalah ibadah yang di situ luar biasa. Jadi peladang amal untuk kita menuju kebaikan itu gede banget kalau kita mau hitung-hitungan ya. Nah makanya di sini ada lillahi ta'ala, ibadah itu karena Gusti Allah. Jadi kita tidak hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan ya seperti itu gitu. Sana fasalikan kalikan 1000, wah berarti kita 1 bulan itu sudah sekian, berarti nanti 10 tahun kita nggak ibadah nggak apa-apa. Orang ngono le, wah lah nek ngono yo kita jadi manusia yang berhitung. Nah itu le. Terus dimanakah jin dan setan itu ketika Ramadan? Jin dan setan tetap pada tempatnya, hanya saja pergerakannya dibatasi le. Nah selama pengamatan Mbak, selama di alam spiritual ya, terlihat bahwa di situ jin dan setan dan beberapa makhluk lain itu tidak banyak beraktivitas, tetapi mereka ada. Alamnya tidak di alam kita, tetapi alam gaib. Jadi tidak turun ya alamnya di situ itu. Dan banyak leluhur itu apa ya istilahnya, makhluk dari dimensi 6, dimensi malaikat ke atas itu pada turun membagikan berkahnya, karena banyak doa, banyak tahlil, banyak ibadah pada malam itu, dan mereka menebarkan rahmat dan keberkahan atas perintah Gusti Allah. Nah itu apakah hanya agama kita Mbah, di dalam agama Islam saja?
Kalau ini kan yang dibahas ada Ramadan deh ya, Mbah ya melihatnya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat ya, sama kita lihat, kita contoh ya, pada malam bulan Natal itu juga sebenarnya sama Le. Ketika banyak dari umat Nasrani ke gereja pada berdoa, banyak sekali ya makhluk-makhluk dari dimensi 6, entah malaikat yang mendengarkan doa-doa para umat Nasrani, memberikan berkah, itu juga banyak. Sama saja Le, dalam kepercayaan mereka, dalam keyakinan mereka, dalam keyakinan masyarakat yang lain juga sama. Hindu itu sama, Buddha juga sama. Hanya saja karena kita mayoritas adalah Muslim, terlihat kalau, dan itu ibadahnya 1 bulan ya, yang terlihat jelas ya juga ibadah orang Muslim Le. Nah, banyak sekali. Nah, makanya itu sebenarnya ladang amal ya. Kalau mau jenengan mau mengasah ketajaman spiritual di bulan Ramadan itu malah justru bagus sekali. Tapi nanti niatnya jadi melenceng Le. Nah, itu ketika puasa kan ada yang wah aku tak orang mangan, masuk kau ini kang ini ora sampai terbit fajar sampai terbit lagi. Loh, itu aturannya udah berbeda Le. Karena hakikat dari puasa ini adalah tidak makan dari terbit fajar dan diwajibkan berbuka loh. Nah, bukan menahan lapar lagi sampai terbit fajar lagi, itu enggak. Karena aturannya seperti itu, Kanjeng Nabi sudah mencontohkan dan Gusti Allah sudah meriwayatkan, membagikan firman-Nya bahwa puasalah seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi. Nah, itu Le. Tetapi kalau mau seperti itu apa bisa Mbah? Yo iso ning ya, nanging nanti melenceng. Mbah selalu berpesan ya Le, yang namanya laku keilmuan, amalan itu lillahi ta'ala, jangan karena keilmuan atau jangan karena minta. Memang Gusti Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha mendengar lagi Maha penyayang. Memintanya kepada beliau, tetapi bukan meminta karena kita pengen sugih, pengen kaya, pengen tenar, pengen jabatan, itu enggak. Minta pada Gusti Allah karena kecintaan kita kepada Gusti Allah, menjalankan ibadah. Dan kita meminta bukan meminta apa aja, meminta yang terbaik. Jangan minta neko-neko, nanti akan diberikan hal yang terbaik pada diri kita. Abot yo ya, nanging ya semono iku. Ya, ora apa-apa. Setan itu ada diri kita sendiri, makanya nafsu kita adalah setan itu sendiri. Nah, gitu dulu ya. Nanti kita sambung lagi tentang hal yang namanya Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.